Halo semuanya, selamat datang di channel Tanpa Titik Koma. Channel ini berisi seputar tutorial pemrograman, review bisnis digital, dan ngobrol seputar IT. Nah, di video perdana ini saya akan share ke kalian terkait top 10 bahasa programan tanpa titik koma, dan secara lengkap akan saya bahas mengenai level untuk mempelajarinya, benefit dan downside-nya, tingkat popularitas, industri mana saja yang saat ini meminati bahasa programan tersebut, dan yang pastinya adalah bahasa pemrograman mana saja yang akan memberikan kalian gaji hingga 2 miliar. Menarik bukan? So, sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, silakan like dan subscribe video ini agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. And let's go! Sebelumnya perkenalkan, saya Num Segati. Saat ini bekerja sebagai software engineer di salah satu health tech startup di Singapura. Saya bekerja secara remote dari Indonesia. Dan juga saya membuka jasa IT consultant dan merupakan owner dari appso.id. Nah, buat kalian yang ingin menghubungi saya terkait bisnis, bisa menghubungi saya melalui email sejokati.anam@gmail.com, atau kalian juga bisa follow Instagram maupun LinkedIn saya. Nah, di video perdana ini, saya akan share ke kalian terkait top 10 bahasa pemrograman tanpa titik koma. Kemudian bahasa pemrograman apa saja yang saat ini diminati oleh industri, ya, dan bahasa pemrograman yang bisa memberikan gaji hingga 2 miliar ke kalian. Nah, menarik bukan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas titik koma. Oke. Titik koma atau semikolon merupakan sebuah penanda untuk mengakhiri baris perintah kode program. Biasanya untuk menandakan sebuah pengakhiran dari statement program, ya. Jadi kalau kalian seorang programmer atau yang sudah belajar bahasa programan, kalian pasti akan sangat familiar dengan yang namanya titik koma. Setiap kali kalian menuliskan kode program, pasti di akhir akan kalian tambahkan yang namanya titik koma. Nah, ternyata ada bahasa programan yang tidak mengharuskan kita menambahkan titik koma di akhir penulisannya. Oke, ini merupakan contoh kode program dengan titik koma. Bisa kalian lihat ada contoh dari PHP, kemudian Java, kemudian C++, dan juga Pascal. Dan ada beberapa bahasa programan yang lain yang mengharuskan menambahkan titik koma di akhir penulisan kode programnya. Nah, selanjutnya, kenapa sih ada bahasa programan yang tidak memerlukan titik koma? Apa alasannya? Oke, mari kita lihat. Coding tanpa titik koma. Yang pertama, untuk menghilangkan error terkait titik koma itu sendiri. Jadi kalau kalian yang udah biasa coding dengan mungkin bahasa PHP atau Java, kalau kalian lupa untuk menambahkan titik koma di akhir kode programnya, pasti akan terjadi error. Nah, adanya bahasa programan yang tidak mengharuskan titik koma di akhir penulisan kode itu untuk menghilangkan error tersebut. Yang kedua, untuk mempercepat penulisan kode program. Di sini otomatis ya, kalau kita tidak menambahkan titik koma di akhir, pun kalaupun kita lupa ya, tidak masalah. Jadi otomatis ketika kita menulis kode program lebih cepat, kita lebih fokus pada membuat logic dari program itu sendiri atau merangkum algoritma pada program yang akan kita buat. Nah, alasan yang terakhir yaitu untuk menulis kode program lebih terstruktur. Jadi tidak akan ada lagi penulisan atau mendeklarasikan sebuah dua variabel di satu baris kode ya, dengan variabel dengan tipenya yang berbeda. Intinya untuk penulisan kode programnya pasti lebih terstruktur dan lebih rapi. Nah, tiga hal ini merupakan alasan utama kenapa adanya bahasa programan tanpa titik koma atau tidak mengharuskan menambahkan titik koma di akhir statement. Oke, selanjutnya merupakan contoh dari bahasa JavaScript pada Node.js, di mana bisa kalian lihat untuk masing-masing statement tidak mengharuskan ditambahkan titik koma di akhirnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini sudah saya rangkum top 10 bahasa programan yang tidak memerlukan titik koma dalam menuliskan akhir statement. Di sini ada JavaScript, Python, Go, Kotlin, Swift, R, Ruby, TypeScript, Scala atau Haskell, dan juga Rust. Oke, kita akan bahas satu persatu
dari level untuk mempelajarinya, benefit dan downside-nya, kemudian tingkat popularitas, dan juga berapa sih gaji yang akan kalian dapatkan ketika kalian menguasai bahasa programan ini. Oke, kita bahas satu persatu. Dari yang pertama adalah bahasa programan JavaScript. Untuk level mempelajarinya, yaitu tingkat pemula hingga menengah, ya. Jadi kalau kalian yang baru ingin belajar bahasa pemrograman, kalian juga bisa mulai dengan JavaScript. Nah, untuk skill needed-nya atau skill yang perlu kalian kuasai atau pahami terlebih dahulu, yaitu kalian harus tahu tentang HTML dan CSS untuk mendefinisikan konten maupun layout halaman web. Nah, sebelum belajar JavaScript, kalian harus belajar HTML dan CSS terlebih dahulu. Kemudian JavaScript ini bisa berjalan di cross-platform, berarti di desktop, mobile, dan juga web. Nah, untuk popularitasnya sendiri, JavaScript ini bisa dibilang sebagai bahasa programan yang paling populer di dunia saat ini. Jadi kalau kalian mempunyai skill di JavaScript atau menguasai JavaScript, berarti kesempatan kalian untuk mendapatkan pekerjaan terkait programming, ya, itu lebih banyak. Nah, benefitnya sendiri untuk JavaScript, yang pertama, mudah dipelajari dan diimplementasikan. Kemudian digunakan di setiap web, ya, atau browser. Kemudian can run immediately within the client side browser. Jadi bisa dijalankan pada client side browser atau di browser, ya. Kemudian benefit yang terakhir yaitu mereduce demand web server. Jadi mengurangi kebutuhan dari web server. Nah, ini sangat menarik penggunaan JavaScript. Juga bisa dibilang banyak kenapa industri yang migrasi dari PHP ke JavaScript, karena terkait dengan demand dari web servernya, ya. Nah, adapun downside-nya sendiri untuk JavaScript ini terkadang untuk dijalankan di beberapa versi browser atau browser yang berbeda, itu akan ada gap-nya terkadang, ya. Mungkin tampilannya berbeda antara Mozilla maupun Google maupun Internet Explorer atau browser yang lain, atau mungkin tidak bisa berjalan di browser versi tertentu. Nah, cuma ini bisa ditanggulangi jika kalian mengupgrade atau mengupdate versi browser kalian. Cuma ini juga akan menjadi isu ketika user atau pengguna aplikasi yang menggunakan aplikasi yang kita buat menggunakan JavaScript lupa untuk mengupdate browsernya. Nah, selanjutnya annual salary projection-nya JavaScript ini di angka $112.000. Oke, selanjutnya ini merupakan beberapa aplikasi yang dibuat menggunakan JavaScript, ya. Aplikasi populer saat ini yang dibuat menggunakan JavaScript ada Airbnb, Instagram, Slack, ya, untuk manajemen project. Kemudian ada Facebook, Netflix, hingga LinkedIn. Nah, bahasa pemrograman yang kedua yaitu Python. Untuk level mempelajari Python ini di level beginner, ya. Jadi kalau kalian pemula, kalian bisa mempelajari bahasa Python ini. Nah, kebutuhan skillnya yaitu problem solving dan abstract thinking, ya. Jadi intinya kalian punya skill problem solving maupun abstract thinking, kalian cocok untuk mempelajari Python ini, karena biasanya Python ini terkait untuk data analis, ya. Kemudian untuk Python sendiri bisa berjalan di platform web dan desktop. Popularitasnya saat ini makin populer. Untuk benefitnya sendiri, yang pertama fleksibel, kemudian mudah dibaca kodenya, kemudian tutorial dokumentasinya sangat bagus, ya, terutama untuk dokumentasi pada website resmi Python. Nah, kemudian benefit yang selanjutnya yaitu script as opposed to compile. Nah, adapun downside-nya sendiri, Python ini terkadang atau bisa dibilang tidak sama dengan bahasa programan lain terkait dengan basic programmingnya. Jadi terkadang ketika kita mempelajari basic bahasa programan JavaScript, itu terkadang akan tidak sama dengan Python, atau lebih bisa dibilang lebih banyak basic programmingnya di Python daripada bahasa programan yang lain. Jadi di sini kalian akan mempelajari lebih banyak terkait hal-hal baru di Python daripada di bahasa programan yang lain. Nah, kemudian untuk annual salary projection-nya, Python ini di angka $109.000. Ya, menarik, ya.
Jadi intinya di sini kalau kalian yang suka mungkin machine learning ya, data analis, Python ini menjadi salah satu rekomendasi buat kalian. Oke, ini beberapa perusahaan ya yang menggunakan Python untuk membangun beberapa produk mereka. Ya, bisa dilihat di sini dari Google, Amazon, Facebook, Microsoft hingga Apple. Oke, bahasa pemrograman selanjutnya adalah Go atau Golang. Untuk level mempelajari bahasa Go ini antara beginner to intermediate. Jadi buat kalian yang baru ingin mempelajari bahasa pemrograman, bahasa Go ini juga cocok buat kalian. Nah, selanjutnya untuk skill need-nya atau skill yang harus kalian sudah kuasai atau ketahui. Nah, bahasa Go ini easy to learn ya, mudah dipahami, mudah dipelajari jika kalian sudah tahu minimal satu bahasa pemrograman yang lain ya. Jadi walaupun ternyata bahasa Go ini bisa untuk beginner to intermediate atau bisa dimulai dari seorang beginner, ternyata kalian harus punya skill minimal tahu satu bahasa pemrograman yang lain. Tapi jika kalian tidak punya pengalaman bahasa pemrograman yang lain, tidak masalah di sini. Yang penting kalian cukup lumayan lebih fokus saja ketika untuk mempelajari bahasa Go ini, karena mungkin ada beberapa konsep yang agak berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain. Nah, untuk bahasa Go sendiri platformnya bisa berjalan di cross platform. Cuma biasanya bahasa Go ini digunakan di bagian server ya, biasanya untuk optimasi server. Nah, popularitas bahasa Go ini untuk saat ini walaupun tidak sepopuler Java atau Python secara global, cuma khususnya di Indonesia untuk industri-industri startup saat ini sangat populer ya bahasa Go ini. Jadi kalau kalian mempelajari bahasa Go dan menguasai bahasa Go, kemungkinan besar kalian bisa bekerja di perusahaan startup yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, selanjutnya terkait benefit dari bahasa Go. Kenapa startup sekarang banyak yang membuka lowongan pekerjaan untuk skillnya bahasa Go. Nah, mari kita lihat benefitnya dari bahasa Go sendiri. Widely considered a minimalist language ya. Jadi dikenal luas bahasanya sangat minimalis, kemudian mudah dipahami, kemudian kodenya transparan, compatible, dan ya yang terakhir fast atau cepat. Jadi bahasa Go ini eksekusinya lebih cepat dari bahasa pemrograman yang lain pada umumnya. Nah, untuk downside-nya sendiri terkait bahasa Go, yang pertama yaitu no generic. Maksudnya di sini kalian akan lebih banyak menuliskan code ya, menuliskan banyak code daripada bahasa yang lain, karena bahasa Go ini bisa dibilang juga masih baru ya. Jadi masih sedikit library yang support terkait dengan bahasa Go daripada dengan bahasa Java maupun Python yang library-nya udah sangat banyak. Jadi ketika menuliskan sebuah kode program menggunakan bahasa Go, mungkin ada beberapa function atau logic yang kalian harus membuatnya secara individual ya, tidak menggunakan package atau library yang lain. Dalam artian walaupun library itu common ya atau umum digunakan. Nah, selanjutnya Go developer community is not very robust or supportive. Jadi untuk saat ini komunitas developer Go ini tidak terlalu sportif ya. Ya mungkin untuk saat ini tidak terlalu sportif, tapi ke depan seharusnya dengan meningkatnya kebutuhan industri dengan bahasa Go harusnya akan lebih baik lagi. Nah, tadi itu downside-nya. Kemudian annual salary projection untuk bahasa Go sendiri di angka $141.000. Wah, ini lumayan sekali ya untuk bahasa Go ini. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu pertimbangan buat kalian bahasa mana yang ingin kalian pelajari. Bahasa Go bisa salah satunya. Nah, selanjutnya ini beberapa industri yang menggunakan bahasa Go untuk mendevelop produknya. Antara lain yang pertama sisi banking sekarang sudah banyak menggunakan bahasa Go maupun finance. Kemudian SoundCloud, Uber, Twitch, kemudian Dropbox, Baidu, Allegro, dan PayPal. Ini produk-produk ini kebanyakan menggunakan bahasa Go untuk mengoptimasi backend atau servernya. Oke, kita lanjut bahasa selanjutnya. Nah, bahasa selanjutnya adalah Kotlin. Untuk level pembelajarannya yaitu intermediate to advanced. Jadi sepertinya kalian juga harus sudah punya skill bahasa pemrograman yang lain ya.
karena di levelnya dimulai dengan intermediate. Nah, akhirnya kita lihat skill need-nya ya. Prior experience with programming language, particularly Java. Nah, di sini benar ya, kalian harus sudah punya keahlian bahasa programan yang lain dan particularly Java. Lebih baik kalau kalian, lebih bagus lagi kalau kalian sudah punya knowledge terkait dengan Java atau mungkin OOP ya, Object Oriented Programming. Nah, untuk Kotlin sendiri bisa berjalan di platform web, mobile, desktop, dan server. Nah, namun popularitasnya untuk Kotlin sendiri ini sudah semakin meningkat dan biasanya digunakan di aplikasi Android ya, khususnya untuk aplikasi Android natif. Untuk saat ini beberapa industri tech ya pasti menggunakan Kotlin daripada Java maupun bahasa yang lain. Oke, untuk benefitnya sendiri bahasa Kotlin. Yang pertama, less code heavy than Java and other language ya. Jadi lebih minimalis ya kodenya daripada Java maupun bahasa pemrograman yang lain. Kemudian relatif mudah untuk beradaptasi dan fully compatible with Java. Jadi kalau kalian sudah mempelajari Java, menggunakan Kotlin akan lebih mudah lagi ya. Nah, untuk downside-nya sendiri terkait Kotlin. Untuk speed kompilasinya terkadang kurang stabil ya. Di sini downside-nya, kemudian no static keyword in Kotlin. Jadi tidak ada kata kunci tidak ada keyword static ya pada bahasa Kotlin. Kalau kalian sudah mempelajari OOP, pasti kalian akan familiar dengan yang namanya static keyword. Oke, selanjutnya untuk annual salary projection-nya sendiri bahasa Kotlin ada di angka $136.000. Wah, ini mungkin bisa salah satu opsi buat kalian kalau kalian tertarik untuk menjadi mobile developer. Kalian bisa fokus di Kotlin. Nah, ini beberapa aplikasi yang didevelop menggunakan Kotlin ya, dari Amazon, Netflix, Uber, Pinterest ya, dan lain sebagainya. Ya, intinya kemungkinan besar beberapa aplikasi yang top ya, yang sudah terkenal yang ada di pasar saat ini pasti kebanyakan menggunakan Kotlin. Nah, setelah Kotlin untuk mendevelop aplikasi Android, selanjutnya adalah bahasa Swift untuk mendevelop aplikasi iOS. Oke, untuk level mempelajari bahasa Swift ini sendiri berada di beginner to intermediate. Jadi kalau kalian yang baru atau pemula, kalian juga bisa mempelajari bahasa Swift. Nah, tapi kita lihat skill need-nya. Nah, willingness to spend time reading tutorial. Jadi di sini kalian hanya diminta untuk lebih banyak lagi membaca tutorial yang ada, khususnya dari Swift source-nya sendiri ya. Nah, kemudian no prior experience with programming language required. Jadi kalian tidak harus sudah mempelajari bahasa programan yang lain. Untuk mempelajari Swift ini, sekali lagi kalian bisa mulai dengan level pemula. Oke. Nah, bahasa Swift sendiri platformnya hanya bisa di mobile, khususnya di Apple iOS. Oke, untuk popularitasnya sendiri sekarang bisa dibilang makin populer ya untuk mendevelop aplikasi yang berbasis iOS. Nah, benefitnya untuk bahasa Swift, mari kita lihat, relatif mudah untuk dipelajari, kemudian sintaknya clean, less code, kemudian lebih cepat daripada beberapa bahasa pemrograman lain yang sejenis, ya khususnya untuk mendevelop mobile. Nah, yang terakhir adalah open source. Oke, mari kita lihat downside-nya. Untuk downside-nya sendiri, bahasa Swift ini masih tergolong masih muda atau baru. Jadi terkadang akan tidak terlalu compatible dengan third party yang lain ya. Kurang bisa bekerja sama dengan third party yang lain yang seharusnya itu dalam artian common digunakan ya, umum digunakan. Dan kemudian lack support for early version of iOS. Jadi terkadang untuk versi-versi iOS sebelumnya bahasa Swift ini tidak mendukung. Jadi lebih mendukung dengan versi iOS yang terbaru. Oke, itu beberapa downside-nya. Kemudian annual salary projection untuk bahasa Swift sendiri ada di angka $109.000. Nah, menarik ya untuk bahasa Swift ini. Jadi kalau kalian mungkin tertarik dengan menjadi develop mobile ya, mobile developer khususnya di iOS. Nah, ini salah satu rekomendasi dari saya, pelajari bahasa Swift. Next, ini beberapa top 20 ya aplikasi yang dibangun menggunakan Swift ya. Jadi bisa kalian lihat dari Airbnb,
Facebook, ya, Uber, LinkedIn, Instagram, dan lain sebagainya. Kebanyakan top aplikasi yang ada di pasaran saat ini pasti menggunakan Swift untuk pengembangannya. Oke, kita lanjut ke bahasa R, bahasa untuk kalian yang mungkin punya keahlian skill di bidang matematika atau yang menjadi seorang data analis. Bahasa R ini menjadi salah satu pilihan buat kalian. Nah, untuk level mempelajari bahasa R ini ada di intermediate ya, jadi kalian sudah harus punya beberapa skill sebelumnya. Nah, mari kita lihat skill need-nya. Ya, bisa dibilang bahasa R ini akan mudah jika kalian sudah mengetahui JavaScript atau Python ya. Tapi direkomendasikan untuk kalian yang dalam artian basic matematikanya kuat. Nah, itu bahasa R. Kemudian bahasa R ini bisa berjalan di platform desktop ya, mainly desktop. Kemudian popularitasnya saat ini tidak terlalu populer ya, karena ada Python yang menggantikannya untuk mungkin terkait dengan data analis maupun machine learning. Nah, benefitnya untuk bahasa R ini yang pertama open source, kemudian supportnya baik untuk managing data, kemudian secara luas paketnya tersedia, cross functional, dan kemudian ideal for machine learning application. Ya, jadi kembali lagi kalau kalian ingin ya memperdalam machine learning, bahasa R ini bisa jadi salah satu opsi selain Python. Oke, kita lanjut untuk downside-nya sendiri. Object are stored in physical memory. Nah, ini agak lumayan tricky ya kalau semisal terlalu banyak memakan memori di bagian fisikal. Nah, kemudian like basic of security, jadi terkait security-nya juga agak kurang bagus ya. Kemudian slower than MATLAB or Python. Jadi lebih lambat daripada MATLAB maupun bahasa Python. Oke, ini adalah bahasa R. Nah, itu beberapa downside-nya, tapi kita lihat annual salary projection-nya ada di angka $90.000. Oke, masih lumayan tinggi ya bahasa R ini. Next, untuk beberapa aplikasi yang menggunakan bahasa R ini seperti banking, produknya, kemudian finance, e-commerce, social media, dan healthcare. Nah, kemudian bisa kalian lihat beberapa perusahaan yang top. Di sini ada Google, Facebook, Bing, Mozilla, dan lain sebagainya. Jadi bahasa R ini walaupun ya ada beberapa downside-nya, masih banyak perusahaan yang menggunakan bahasa R ini. Oke, next di sini ada bahasa pemrograman Ruby ya. Level untuk mempelajari bahasa Ruby ini ada di pemula ya. Jadi buat kalian yang baru ingin mempelajari bahasa pemrograman, kalian bisa juga mempelajari bahasa Ruby sebagai bahasa pertama kalian. Kemudian skill need-nya yang penting kalian punya skill problem solving, abstract thinking seperti Python. Kemudian Ruby di sini bisa berjalan di platform web, popularitasnya semakin meningkat. Ada beberapa benefitnya, antara lain fleksibel. Kemudian untuk sintaknya lebih consider mudah dibaca dan ditulis. Kemudian enforce good programming style. Jadi kalian dipaksa untuk menuliskan sebuah kode program yang lebih baik ya, stylenya lebih bagus. Nah, untuk downside-nya sendiri, bahasa Ruby ini fast development but slow performance. Nah, ini maksudnya secara versi dari bahasa Ruby ini didevelop secara cepat ya, dari mungkin Ruby versi 1, 2, 3 dan seterusnya. Cuma kendalanya adalah slow performance. Jadi performanya masih belum terlalu bagus ya. Kemudian annual salary projection-nya ada di angka $121.000. Oke. Nah, bisa dilihat walaupun downside-nya lumayan agak kurang secara performa, tapi untuk annual salary projection-nya masih lumayan tinggi ya. Bisa dibilang tinggi malah. Oke, untuk bahasa Ruby sendiri beberapa produk seperti Twitch, Netflix, Airbnb, Microsoft dan lain sebagainya menggunakan Ruby dalam mendevelop produknya ya. Nah, selanjutnya ada bahasa TypeScript. Nah, bahasa TypeScript ini merupakan subset dari bahasa JavaScript. Nah, untuk level mempelajari bahasa TypeScript ini ada di intermediate to advanced ya. Karena sekali lagi kalian harus mempunyai skill terkait dengan JavaScript terlebih dahulu untuk mempelajari TypeScript ini. Jadi, sebelum belajar TypeScript, kalian harus mempelajari JavaScript terlebih dahulu.
Nah, untuk TypeScript sendiri karena merupakan subset dari JavaScript, maka dia bisa bekerja di platform web maupun mobile. Nah, kemudian popularitasnya sendiri semakin kesini semakin meningkat ya, apalagi kalau semisal untuk perusahaan-perusahaan yang mau men-scale up produk mereka, mereka pasti dari basicnya JavaScript mereka akan melakukan migrasi ke TypeScript. Oke, kita lihat benefitnya. Nah, create for large scale project. Jadi untuk project-project skala besar, TypeScript ini sangat direkomendasikan ya. Makanya saat ini industri-industri tech ketika mereka base projectnya menggunakan JavaScript, pasti mereka akan migrasi ke TypeScript. Benefit selanjutnya, it has the fastest growing GitHub community. Jadi secara komunitas GitHub ini paling cepat pertumbuhannya ya, TypeScript ini. Kemudian yang ketiga, makes JavaScript development more efficient ya. Jadi membuat pengembangan JavaScript lebih efisien, dan juga secara teknik TypeScript ini mengadopsi OOP atau Object Oriented Programming, dan banyak lagi konsep-konsep di TypeScript yang powerful untuk digunakan dalam mendevelop sebuah produk. Oke, lanjut downside-nya sendiri terkait dengan TypeScript. Nah, jadi downside-nya di sini kalian hanya perlu mempelajari JavaScript terlebih dahulu. Sekali lagi, pelajari JavaScript baru pelajari TypeScript. Nah, untuk annual salary projection-nya sendiri ada di angka $75 ya. Nah, selanjutnya adalah bahasa Scala maupun Haskell. Untuk level mempelajari bahasa Scala atau Haskell ini kompleks. Wah, ini menarik nih. Baru pertama kali bahasa mempelajarinya di level kompleks. Oke, skill need-nya, kebutuhan skillnya. Basic knowledge of Java, C, C++, or Python. But not required. Nah, tapi kalau lihat dari levelnya kompleks, maka mau nggak mau kalian harus paham terlebih dahulu terkait dengan bahasa yang direkomendasikan ini ya, antara Java, C, C++, atau Python. Mungkin bahasa programan yang lain is okay, cuma ini 4 bahasa ini yang direkomendasikan karena melihat level untuk mempelajari bahasa Haskell ini adalah kompleks. Nah, Haskell atau Scala ini bisa berjalan di cross platform. Kemudian popularitasnya tidak terlalu populer sebenarnya saat ini ya, mungkin karena ya levelnya kompleks ya. Nah, tapi kita lihat benefitnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah lebih cepat dari Python ya. Kemudian ideal for data analytics ya. Selain Python dan juga bahasa R, bahasa Haskell atau Scala ini bisa menjadi opsi yang lumayan ketika kalian ingin fokus di data analytics. Kemudian highly functional, jadi style pemrogramannya menggunakan fungsional. Nah, untuk downside-nya sendiri di Haskell atau Scala ini, it's very complex ya. Sekali lagi bahasa ini kompleks ya. Kemudian downside yang lain, compilernya agak clunky ya, atau kaku ya. Kemudian limited developer pool ya. Nah, itu beberapa downside-nya. Nah, untuk annual salary projection-nya sendiri di angka ya $127.000 ya. Cukup tinggi ya, tinggi malah untuk bahasa Haskell atau Scala ini. Nah, ini beberapa perusahaan yang menggunakan Scala untuk mendevelop produk mereka ya. Ada Hasura, Microsoft, Tesla, Seracle, dan Klarna. Oke, kita lanjut untuk bahasa terakhir yaitu bahasa Rust. Level mempelajari bahasa Rust ini ada di beginner to advanced ya. Jadi dari pemula hingga mahir. Oke, kita lihat skill need-nya. Basic knowledge of programming. Nah, jadi di sini keahliannya yang perlu kalian kuasai yang pertama adalah basic knowledge of programming. Jadi minimal kalian tahu apa itu algoritma, logika pemrograman, baru kalian bisa direkomendasikan bisa mempelajari bahasa Rust ini. Nah, untuk platformnya sendiri, Rust bisa berjalan di platform sistem ya. Kemudian popularitasnya semakin populer untuk saat ini. Kemudian benefitnya, a fast and efficient language used to create high performance application. Jadi ini sebuah bahasa yang cepat dan efisien ya untuk membangun sebuah aplikasi dengan high performance. Nah, kemudian safe and reliable language dan mudah dipelajari. Oke, itu benefitnya. Lalu apa aja downside-nya? Nah, downside-nya hanya limited documentation ya.
only support some platform. Jadi dokumentasinya terbatas dan hanya mensupport beberapa platform. Nah, mari kita lihat annual salary projection-nya ada di angka $130.000. Wah, tinggi juga ya Rust ini. Nah, ini beberapa top company yang menggunakan Rust untuk mendevelop produk mereka. Ada Dropbox, Figma, Microsoft, Facebook, Discord, kemudian Amazon, Cloudflare, dan NPM. Oke, ini merupakan beberapa referensi yang saya gunakan ketika untuk merangkum top 10 bahasa programan tanpa titik koma secara detail, level untuk mempelajarinya, kemudian tingkat popularitas, skill yang dibutuhkan, kemudian benefit dan downside-nya, dan annual salary projection-nya. Oke, kemudian dari informasi-informasi ini saya rangkum beberapa poin penting. Yang pertama, top 10 bahasa programan tanpa titik koma yang paling banyak dicari oleh industri. Yang pertama ada JavaScript, yang kedua Python, yang ketiga Go, yang keempat Kotlin, yang kelima Swift, yang keenam R, yang ketujuh Ruby, kemudian yang 8 TypeScript, yang ke-9 Scala, dan yang terakhir adalah Rust. Nah, setelah ini ada top 10 bahasa programan tanpa titik koma dengan gaji tertinggi. Oke, kita lihat. Yang pertama ada bahasa Go ya, dengan gaji di angka 2,2 miliar. Kemudian yang kedua adalah Kotlin di angka 2,1 miliar. Kemudian yang ketiga Rust di angka 2 miliar. Scala di angka 2 miliar. Dan kelima Ruby di angka 1,9 miliar. Kemudian keenam ada JavaScript di angka 1,7 miliar. Ketujuh ada bahasa Swift di angka 1,7 miliar. Ke-8 Python juga di angka 1,7 miliar. Dan kemudian ke-9 ada bahasa R di angka 1,4 miliar. Dan terakhir adalah TypeScript di angka 1,2 miliar. Namun opini saya pribadi, seharusnya TypeScript ini tidak jauh berbeda dengan JavaScript ya. Karena pastinya untuk skill TypeScript ini harusnya berkesinambungan dengan JavaScript. Nah, oke. Kemudian poin penting selanjutnya, ini merupakan mapping tech stack dari beberapa bahasa programan yang sudah saya bahas ya. Untuk front end, kalian bisa fokus Kotlin dan Swift untuk mobile developer, Kotlin untuk Android dan Swift untuk iOS. Kemudian baik JavaScript maupun TypeScript bisa digunakan untuk front end ya, seperti menggunakan framework yang populer saat ini seperti React.js, Angular, Vue, dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi, JavaScript maupun TypeScript ini bisa digunakan untuk mendevelop web maupun mobile. Nah, untuk backend sendiri, rekomendasi yang paling utama yaitu menggunakan bahasa Go, kemudian selanjutnya bahasa Rust, Python, Scala, Ruby, dan R ya. Jadi sekali lagi kalau kalian ingin fokus di data analis, Python, Scala, kemudian R dan Ruby itu juga bisa menjadi salah satu opsi buat kalian. Nah, dari beberapa informasi yang sudah saya sampaikan ya, menurut kalian apakah ngoding tanpa titik koma itu lebih baik? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan dari beberapa bahasa programan tadi ya, baik dari popularitas kemudian gajinya, bahasa pemrograman apa yang ingin kalian pelajari dan kuasai ya. Silakan berikan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sekali lagi, like, subscribe video ini agar saya semakin semangat untuk buat konten-konten selanjutnya. Selanjutnya, jika kalian ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mengetahui informasi seputar top 10 bahasa programan tanpa titik koma yang saat ini diminati oleh industri, dan tentunya bahasa programan mana saja yang bisa memberikan kalian gaji hingga 2 miliar. Terakhir, jika video ini sampai 100 like, saya akan share ke kalian bagaimana cara membuat CV atau resume yang pastinya akan dilirik oleh recruiter. Nah, contoh CV-nya adalah seperti ini. Well, buat kalian calon profesional IT masa depan Indonesia, see you on the next video.